Bau busuk itu semakin menyengat, diikuti bulu kuduku yang meremang. Dari ekor mata terlihat ada sesuatu yang turun perlahan dari atas pohon yang berada tepat di samping tempat dudukku. "Pak," ucapku pelan, seraya membalikan badan menghadap Pak Kosim. "Iya, Bapak lihat." Pupilku bergeser sampai ke sudut mata. Jelas sekali bisa melihat Mita sedang berdiri di sampingku. Sontak, aku langsung memejamkan mata sambil menggeser tempat duduk, mendekat ke Pak Kosim. "Pak," ucapku ketakutan. "Tenang." Tidak ada sedikit pun kepanikan yang terdengar dari suara Pak Kosim. "Mau apa kamu kemari?" tanya Pak Kosim. "Saya hanya ingin pulang," balas Mita. "Kalau kamu mau pulang, sebaiknya beritahu kami alamat rumahmu yang jelas," ucap Pak Kosim. Bukannya menjawab pertanyaan dari Pak Kosim, Mita malah menangis. Sebuah tangisan yang membuat bulu kuduk di seluruh tubuhku berdiri, sangat menyayat hati. "Saya tidak ingat," ucap Mita pelan. Mendengar jawabannya seketika ada keinginan untuk tertawa. Aneh sekali. Selama ini dia terus memaksa dipulangkan ke rumahnya. Namun dia sendiri tidak ingat rumahnya di mana. Terus kami harus bagaimana? Suasana tiba-tiba menjadi hening. Aku membuka mata sedikit. Terlihat Pak Kosim yang duduk sambil menghadapku. "Udah meremnya?" tanya Pak Kosim sambil tersenyum. "Adek ini gimana toh? Jadi satpam tapi penakut. Mana kerjanya bagian malam terus, di rumah sakit tua pula." Aku membuka mata lebar-lebar, tapi masih belum berani untuk menoleh ke kanan atau kiri. "Dia udah pergi, Pak?" tanyaku. "Sudah." "Loh, cuman segitu doang, Pak?" "Iya." "Terus gimana cara kita cari alamatnya kalau dia sendiri nggak inget, Pak?" "Itu yang Bapak bingung dari tadi. Kenapa tadi Bapak nggak tanya gunungnya? Pas Bapak mau tanya, dia udah ngilang begitu aja. Aduh, gimana ya, Pak? Saya jadi bingung kalau dia nanti datang ke kosan lagi. Masa pindah kosan? Padahal kan baru juga seminggu di sana," keluhku. "Pindah kosan juga percuma. Orang dia bisa aja ngikut adik dari sini kok." "Ya Bapak, bukannya kasih solusi malah nakut-nakutin. Bapak juga baru pertama kali ngalamin kasus unik kayak gini. Tapi Bapak masih tetap mau bantuin dia?" tanyaku. "Bapak tetap bantu dia. Semoga saja dia ingat alamat rumahnya sendiri sebelum jenazahnya terpaksa dimakamkan di belakang. Semoga ya, Pak. Saya juga capek diteror dia terus." Pak Kosim berdiri. "Bapak pulang dulu ya. Udah mau jam 7:30, ucapnya. "Adek mau di sini?" "Ya enggak lah, Pak," balasku seraya berdiri. "Saya juga mau ke pos. Kalau begitu, bareng ke depannya." Kami pun berjalan menuju depan rumah sakit. Pak Kosim pergi ke parkiran, sedangkan aku ke pos. Di depan pos, Mas Karno kembali memasang wajah marah. Aku tebak paling bentaran lagi dia ngomel-ngomel. "Jamaluddin!" teriaknya. Tuh kan bener tebakanku. "Maaf Mas," ucapku seraya menundukkan kepala. "Elu sholat maghrib lama amat, kagak sekalian sampai subuh," omelnya. Anu Mas, anu apaan?" "Tadi saya keasikan ngobrol sama Pak Kosim." Tak lama Pak Kosim lewat dengan motor tuanya. Dia pun pamit pulang. Emang ngobrolin apaan sama Pak Kosim? Kini nada suaranya sudah mulai melunak. "Itu cewek cantik yang kemarin kesini, katanya itu setan." "Gimana sih?" "Iya emang setan Mas. Dia minta dianterin pulang ke rumahnya." "Lu anterin lah Din, daripada gentayangan di mari." "Masalahnya gak ada yang tahu alamatnya di mana Mas." "Lah terus gimana Din?" "Mas bingung kan? Ya sama saya juga," balasku. "Dah jangan diomongin terus, ntar dia datang lagi, repot," sambungku. "Tadi aja dia tiba-tiba muncul di belakang saya Mas," sambungku lagi. Jangan nakutin elu Din." "Beneran Mas, tanya aja Pak Kosim." Di sisi lain, sekitar pukul 11 malam, seorang perawat datang ke pos. "Mas, boleh minta bantuannya?" tanyanya padaku yang sedang duduk di kursi depan. "Bantuan apa ya Mbak? Bisa tolong anterin saya ke ruang melati." "Loh, kenapa mesti dianter?" tanyaku heran. "Takut nyasar kali Din," sahut Mas Karno yang duduk di dalam pos sambil nonton televisi.
Iya kali nyasar mas, aneh-aneh aja. Aku menyahut balik. Mau bantuin saya nggak mas? Perawat itu terdengar kesal. Bantuin lah Din. Iya ya, aku pun berdiri. Yuk mbak. Kami pun berjalan masuk ke dalam rumah sakit. Ruangan melati ini berbeda area dengan ruangan mawar. Jika ruangan mawar ini harus melewati selasar panjang tempat Suster Diana biasanya menampakkan diri, nah, ruangan melati ini harus melewati selasar juga. Tapi di bagian kirinya ada taman. Ya, taman tempat aku dan Pak Kosim ngobrol tadi. Kenapa harus diantar mbak? Tanyaku. Soalnya kemarin yang tugas malam sempat dicegat sama hantu cewek gitu. Jadi pada gak berani lewat sana pas malam gini mas. Jelasnya. Apakah itu ulah Mita? Soalnya tadi dia juga muncul dari pohon dekat bangku taman. Iya, semoga aja gak ada apa-apa ya mbak, ucapku. Jika benar itu ulah Mita, semoga saja kali ini dia tidak muncul. Iya mas. Selasar panjang menuju ruang melati sudah di depan mata. Aku berjalan di depan sambil terus merapal doa dalam hati. Langkah kami semakin cepat saat melewati selasar. Tak sedikit pun ada keinginan untuk menoleh ke area taman. Tetap berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Hingga akhirnya kami pun tiba di ujung selasar. Mas, tunggu sebentar ya. Saya periksa pasien dulu, ucap perawat itu. Kemudian masuk ke dalam ruang inap. Iya mbak. Aku berdiri di tengah lorong panjang. Yang kiri kanannya ada deretan ruang inap. Krek. Salah satu pintu terbuka. Bukan pintu yang dimasukin perawat tadi, tapi pintu lain di dekatnya. Seorang perawat lain muncul dari dalam. Wajahnya tak asing. Suster Diana? Jantungku mulai berdegup kencang. Rasanya tak mungkin berlari dan meninggalkan perawat tadi sendirian. Suster Diana berjalan mendekat. Sontak aku langsung memalingkan wajah dan menutup mata. Tidak perlu takut, bisiknya yang tiba-tiba terdengar sangat dekat. Kami tidak selalu bisa mengingat semuanya. Kamu harus lebih bersabar menghadapinya, karena dia sudah memilihmu untuk menolongnya, pesannya. Hembusan angin terasa di leherku. Tak lama tercium bau wangi melati. Saat aku membuka mata, lorong sudah kembali terlihat sepi. Di sisi lain, kriat, pintu salah satu ruang inap terbuka. Jantungku seakan-akan berhenti berdetak. Diikuti tatapan mata yang membesar. Seorang perawat keluar. Kenapa ngeliatinya begitu mas? Tanyanya heran. Ah enggak, elahku. Ternyata perawat yang tadi ku antar bukan Suster Diana. Saking takutnya aku sampai lupa kalau dia emang ada di ruangan itu. Perawat itu berjalan menghampiriku. Mas pakai minyak wangi melati? Spontanku langsung mengendus baju. Tak ada wangian apapun. Enggak mbak. Terus siapa yang pakai minyak wangi yang melati ini? Enggak tahu mbak. Dalam hatiku berkata, mungkin itu wangi dari Suster Diana. Ih, saya jadi merinding. Mbak udah selesai? Tanyaku. Belum mas, bentar ya, 2 kamar lagi. Oke mbak, saya tunggu di sini. Aku harus menunggu di lorong sepi ini lagi. Perawat itu berlalu melewatiku, menuju ruang inap lainnya. Sementara aku sedang menenangkan diri sambil bersiap-siap bila ada yang tiba-tiba muncul. Duk, duk. Suara hentakan kaki menggema di lorong sebelah kiri. Spontan aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku pun berjalan ke depan ruang inap, tempat si perawat tadi masuk. Ih mas, ngagetin aja, ucapnya saat mendapatiku sedang berdiri di depan pintu. Tunggu ya mas, satu lagi. Dia pun berjalan ke ruang inap terakhir. Oke mbak, balasku sedikit malu. Kini aku sendirian lagi. Kembali, celingak-celinguk tak jelas. Tak lama tercium bau busuk. Sudah pasti, kali ini kerjaan Mita. Aku sudah mengambil sikap siaga, sambil menyandarkan punggung ke tembok. Tak mau tiba-tiba, dia muncul dari belakang. Saat melihat ke arah kanan, Mita sudah berdiri di ujung lorong, sambil menundukkan kepala, membiarkan rambut panjangnya menutupi sebagian besar tubuhnya. Astagfirullah. Perlahan, Mita melayang ke arahku.
Sontak aku langsung memejamkan mata, seraya komat kamit merapal doa. Pluk, terasa sentuhan di pundak. "Jangan ganggu saya, Mita!" ucapku sedikit berteriak. "Mita siapa, Mas?" balas suara seorang wanita. Suaranya tidak mirip dengan Mita. Aku buka mata. Benar, bukan Mita. "Mita siapa, Mas?" tanyanya lagi. "Ah, bukan siapa-siapa," elahku. "Terus Mas ngapain senderan ke tembok sambil nutup mata? Habis lihat sesuatu ya?" selidiknya. Enggak Mbak, saya cuma ngantuk," elahku. "Efek tadi pagi kurang tidur," imbuhku. "Oh, kirain lihat sesuatu. Yuk Mas, saya udah selesai," ajaknya. Kami pun bergerak keluar dari lorong. Kembali harus dihadapkan dengan selasar panjang dan taman. Dengan langkah cepat, kami pun melalui selasar itu. "Makasih ya Mas," ucap perawat itu. "Iya Mbak." Perawat itu pun berjalan ke ruangan khusus perawat. Sementara aku berjalan menuju pos. Setibanya di pos, kepalaku tiba-tiba pusing. "Udah Din?" tanya Mas Karno. "Udah Mas," balasku seraya duduk. "Kenapa lu? Kayaknya capek banget." "Kepala saya tiba-tiba pusing Mas." "Lu rebahan di dalam kenapa? Jangan di sini. Ntar kena angin malam malah tambah sakit." Aku masuk ke dalam pos, mulai merebahkan diri di lantai. "Mas, kalau mau patroli bangunin saya ya," teriakku dari dalam pos. "Lu santai aja, malam ini gue juga malas patroli," sahutnya. Aku ambil tas kecil untuk dijadikan bantal. Lantai yang dingin tak menghalangiku untuk segera tidur. Karena kepala ini udah terasa semakin berat, tak lama aku pun tertidur. Di sisi lain, gemericik air terdengar dari kejauhan. Aku berjalan mengikuti sumber suara itu, melewati jalan setapak yang penuh dengan bebatuan, serta pepohonan yang menjulang tinggi di kiri dan kanan. Semakin ku melangkah maju, semakin deras suara air itu. Tiba di ujung jalan setapak, aku bisa melihat sebuah air terjun yang sangat indah. Bentuknya berbeda dengan air terjun pada umumnya, karena aliran airnya berbelok sedikit di tengah-tengah, sehingga mirip sekali dengan perosotan. Cukup lama aku menatap keindahan alam ini, sampai aku menyadari ada seseorang yang sedang duduk di atas bebatuan dekat air terjun. Seorang wanita yang sedang membasuh rambutnya yang panjang. Ada sebuah daya tarik yang membuatku berjalan menghampirinya. Ia tetap duduk membelakangiku, tak sadar dengan kehadiranku. Saat jarakku hanya tinggal beberapa langkah darinya, ia pun menoleh ke arahku sambil mengibaskan rambutnya yang basah. Refleks, mataku menutup untuk menghindari cipratan air yang datang tiba-tiba. Kuusap wajah yang basah, kemudian membuka mata. Di hadapanku sudah berdiri wanita cantik. Semakin lama kulihat, wajahnya mirip dengan Mita. Mita tersenyum. Tidak hanya bibirnya saja yang tersenyum, matanya pun begitu. Biasanya jika aku sedang banyak masalah, pasti datang ke tempat ini. Tempat yang sangat indah dan nyaman untuk berkeluh kesah. Orang-orang takkan bisa melihat air mataku karena tertutup air terjun yang menyejukkan, ucap Mita. Tiba-tiba aku terbangun dari tidurku, membuka mata sebentar, lalu menutup kembali, memikirkan mimpi tadi. Hawa dingin terasa di telapak kaki. Aku pun menggerak-gerakkan kaki agar tak terasa dingin. Namun hawa dingin itu kian menjadi-jadi seperti sedang berendam di air es. Aku kembali membuka mata, lalu menatap ke area kaki. Astagfirullah! Spontan aku berteriak saat melihat Mita sedang jongkok di dekat telapak kakiku. Wajahnya tidak secantik yang di mimpiku tadi. Hari ini saya ingin sekali pergi ke sana, tempat yang tak jauh dari rumah, ucapnya, lalu menghilang. Lalu aku bangkit berjalan keluar pos dengan sedikit sempoyongan, kemudian duduk di kursi depan. Tak lama, Mas Karno muncul dari luar gerbang. Udah bangun lu? Sapanya seraya menghampiriku. Iya Mas, balasku pelan. Kenapa lu? Muka kusut gitu. Sekarang jam berapa ya Mas? Keenakan tidur bisa bikin orang jadi pelupa. Kan tinggal lu nengok ke belakang. Tuh jam segede gaban. Oh iya. Aku menoleh ke belakang.
Udah pukul 3.30, setengah 4. Bentar lagi subuh. Lu kenapa sih Din? Lemes gitu? Kayak kurang semangat hidup. Tadi pas bangun tidur, dia datang mas. Dia? Dia yang suka nelpon dari kamar mayat itu? Aku menganggukkan kepala dan bangkit. Mau kemana lu Din? Tanya Mas Karno. Abis tidur hawanya lapar mas, pengen makan mie sama minum kopi. Balasku. Gue ikut. Loh, bukannya tadi mas abis dari sana? Wah, lapar lagi. Pengen beli roti bakar Din. Alasan, bilang aja takut sendirian di pos. Ledekku. Udah yuk, ajaknya. Kami pun berjalan menuju warung seberang. Sambil menunggu pesanan, aku kembali mengingat-ingat mimpi tadi. Sepertinya mimpi itu berisi sebuah petunjuk tentang rumah Mita. Air terjun yang bentuknya unik, berkelok seperti perosotan. Mita bilang dia sering datang ke sana bila banyak pikiran. Namun aku tak ingat pesan terakhirnya. Apa ya? Aku berusaha mengingat-ingatnya. Ada kata rumah, pikirku. Terus kelanjutannya apa? Kenapa bisa sampai lupa? Gerutuku. Din, lu sehat? Tanya Mas Karno. Dari tadi ngelamun terus ngedumel sendiri. Sehat mas, balasku. Lagi mikirin apa sih? Mimpi. Seriusan? Mimpi doang dipikirin? Astaga Din. Mimpinya penting ini mas. Dimana-mana mimpi itu cuman bunga tidur Din. Pentingnya apa? Kayaknya yang tadi bukan bunga tidur doang, tapi ada pesannya. Emang mimpi apaan? Mimpi ketemu Mita di air terjun. Mita? Mita siapa? Itu yang lagi gentayangan di rumah sakit. Oh namanya Mita. Sempet-sempetnya lu mimpiin dia. Parah lu Din. Bukan gitu mas. Kayaknya dia mau kasih pesan tentang rumahnya. Cuman saya lupa omongan dia apa. Habisnya tiba-tiba muncul di depan muka gitu. Kan kaget. Jelasku. Ya lu inget-inget lah. Minum kopi dulu biar pikirannya fresh. Ini saya juga masih berusaha mas. Aku menyeruput kopi sambil memikirkan pesan Mita. Rumah. Ulang-ulang kata tersebut di pikiranku. Tetap tak ingat. Beberapa saat kemudian, mie rebus pesananku sudah tersedia. Bergegasku menyantapnya. Buru-buru amat lu Din? Tanya Mas Karno. Lapar. Kalau pikiran buntu gini, saya harus sholat. Balasku seraya menghabiskan mie. Masa bisa gitu? Beneran mas. Saya sering lupa naruh kunci motor. Pas sholat inget di mana. Ada-ada aja lu. Tapi kan subuh masih setengah jam lagi. Lu berani sendirian di musola rumah sakit apa? Saya mau ke masjid dekat sini aja mas. Aku bangkit sambil menaruh uang pecahan 10.000 rupiah. Saya duluan ya mas. Jangan lama-lama Din. Lama juga gak apa-apa kali mas. Kan udah ada yang nemenin di pos. Ledekku. Jangan asal ngomong lu Din. Mas Karno kesal. Bercanda mas. Aku berlalu sambil tersenyum setelah melihat reaksi Mas Karno. Setibanya di masjid, sudah terlihat beberapa orang di dalam. Aku mengambil wudhu, lalu duduk bersila di dalam. Sambil menunggu waktu subuh, tentunya masih memikirkan ucapan Mita tadi. Aku tutup mata, membayangkan kejadian saat ku bangun tidur tadi. Mita jongkok di dekat kaki dan berkata, dia ingin pergi ke sana karena tempat itu tidak jauh dari rumahnya. Akhirnya aku bisa mengingat ucapannya. Rasanya beban pikiran langsung hilang. Adzan subuh berkumandang. Aku pun bangkit dan bersiap-siap untuk sholat. Setelah sholat langsung kembali ke pos. Napa senyum-senyum gitu? Tanya Mas Karno saat ku tiba di pos. Udah ingat? Aku menganggukkan kepala. Udah mas. Emang dia ngomong apa? Tempat yang di mimpi saya tadi itu gak jauh dari rumahnya. Lu masih inget kan tempatnya? Masih mas. Nah cepetan dah lu cari tempatnya, biar dia kagak gentayangan terus di sini, ganggu orang-orang. Cara nyarinya gimana mas? Iya, gimana ya? Mas Karno pun kebingungan. Ya lu diskusiin sama Pak Kosim aja ntar. Jangan nambah beban pikiran gue, imbuhnya. Pukul 8. Pak Kosim sudah datang ke rumah sakit. Bergegas aku membuntutinya ke tempat parkir. Mita lagi.
Tebaknya seraya melepas helm. Aku menganggukkan kepala sambil tersenyum. Apalagi ulahnya tadi malam. Dia muncul di ruang melatih. Sebelumnya Suster Diana juga muncul di sana. Jelasku. Tumben Suster Diana muncul di sana. Dia ngomong apa? Katanya saya harus sabar ngadepin Mita. Soalnya emang udah dipilih sama dia. Ya emang harus sabar, terus jangan takut. Pak Kosim tersenyum. Gimana gak takut, Pak? Orang pas saya bangun tidur, dia tiba-tiba muncul di depan muka. Balasku. Aku pun menceritakan mimpi dan ucapan Mita. Berarti air terjunnya dekat rumah dia, ucap Pak Kosim setelah mendengarkan ceritaku. Iya, Pak. Kalau adik benar-benar ingat detailnya, coba dicari kira-kira air terjunnya ada di mana. Caranya gimana, Pak? Adik emang gak punya handphone apa? Aku menggelengkan kepala. Serius? Zaman modern begini masih belum punya handphone? Bulan lalu punya, Pak. Sekarang enggak. Soalnya handphonenya saya jual buat kebutuhan sehari-hari sama bayar kos. Oh ya udah, pakai handphone Bapak aja nih. Pak Kosim menyerahkan ponselnya. Terus gimana nyarinya? Tanyaku bingung sambil menatap layar ponsel. Kamu cek Google, ketik aja air terjun di Indonesia. Siapa tahu ada yang gambarnya mirip. Baik, Pak. Aku pun mengikuti instruksi dari Pak Kosim sambil duduk di pinggiran parkiran motor. Gak ada yang mirip, Pak. Ucapku setelah mencari beberapa menit. Coba diperinci pencariannya. Kayaknya bentuknya kayak perosotan. Ketik aja air terjun perosotan atau air terjun berbelok. Bisa juga air terjun di Jawa Barat atau di gunung mana gitu. Intinya harus sabar. Bapak ke dalam dulu ya. Pak Kosim pergi meninggalkanku yang masih sibuk memasukkan kata kunci di Google. Cukup lama aku duduk di parkiran sampai terlintas di pikiran untuk memasukkan kata kunci air terjun di Gunung Salak. Ketemu! Teriakku saking senengnya. Bentuknya mirip sekali dengan ada di mimpiku. Aku berdiri, lalu sedikit berlari menuju kamar mayat, menghampiri Pak Kosim. Setibanya di sana, pintu kamar mayat masih tertutup rapat. Loh, Pak Kosim kemana? Pikirku. Adik ngapain berdiri di sini? Terdengar suara seseorang di belakangku. Tentunya itu suara Pak Kosim. Ah, Bapak, bikin saya kaget aja. Kirain ada di kamar mayat. Saya tadi ke ruang perawat dulu. Oh, ini, Pak. Aku menunjukkan layar ponsel badannya. Air terjunnya mirip sama yang di mimpi saya. Adek yakin? Yakin banget, Pak. Saya lihat Mita duduk di bebatuan ini. Emangnya air terjunnya di mana? Di Gunung Salak. Enggak terlalu jauh. Namanya air terjunnya apa itu? Pak Kosim kembali bertanya. Nah, saya juga nggak tahu, Pak. Balasku cengengesan. Kan tinggal adik klik aja fotonya. Oh bisa ya, Pak? Aku mengklik foto tersebut. Layar berubah ke halaman lain. Ini apa, Pak? Tanyaku. Itu portal berita. Coba adek scroll ke bawah, terus cari gambar air terjunnya. Curug Tengah. Ucapku saat menemukan nama air terjun itu. Nah, sekarang adek cek lagi di Google Maps. Curug Tengah itu ada di mana posisinya? Aduh, Pak, itu apaan lagi, Pak? Saya nggak ngerti. Adek selama pakai handphone ngapain aja? Main game doang, Pak. Pantesan. Sini, Bapak cari saja. Adek ini masih muda, harusnya lebih mengerti dari Bapak. Nanti kalau beli handphone baru, pakai buat hal-hal yang berguna. Pak Kosim menceramahiku. Aku hanya bisa manggut-manggut saja. Ini ada di kota Bogor. Kalau Bapak cek dari rumah sakit ini ke sana itu paling kisaran 3 jam, ucap Pak Kosim. Yang jadi masalahnya, ukuran deketnya itu segimana? Kan di sekitar situ banyak rumah atau kampung. Sambungnya. Saya nggak tahu, Pak. Adik tanya aja ke Mita. Balas Pak Kosim sambil mengembangkan senyum. Si Bapak suka bercanda. Kenapa nggak Bapak aja yang tanya ke dalam? Balasku sambil menunjuk pintu kamar mayat. Bapak udah nanya, tapi dia diam aja. Kalau sampai nyaut malah serem, Pak. Terus ini gimana? Tanyaku. Kalau lapor polisi gimana, Pak? Imbuhku. Emang polisi percaya?
Apalagi ini buktinya cuma mimpi sama ucapan hantu. Iya juga sih Pak. Jadi saya harus gimana nih Pak? Soalnya lama-lama saya bisa jantungan kalau tiap bangun tidur dia ada di depan muka saya. Pak Kosim terdiam sejenak, seperti memikirkan sesuatu. Coba diviralkan di medsos aja. Saya nggak punya medsos, handphone aja nggak ada Pak. Nanti coba Bapak bantu. Makasih Pak. Sama-sama Dek. Aku pun pamit pulang. Sesampainya di parkiran, bergegas ku menyalakan motor. Kemudian memacunya menuju kosan. Ada sebuah kekhawatiran yang terus menghantuiku, yaitu kehadiran Mita. Dalam hati berharap, kali ini dia tidak datang dan mengganggu. Toh aku dan Pak Kosim sedang berusaha untuk mencari alamat rumahnya. Setibanya di kosan, aku berbaring dengan lampu kamar menyala. Tak berani tidur gelap-gelapan. Rasa lelah dengan cepat membawaku ke alam mimpi. Aku berdiri di depan sebuah jembatan kayu, yang di bawahnya ada aliran sungai yang cukup deras. Di seberang, terlihat Mita sedang berdiri di dekat pohon bambu, menatap ke arahku. Tak lama dia membalikkan badan dan berjalan menjauh. Dengan bergegas, aku berjalan cepat, melewati jembatan dan mengikutinya dari belakang. Tak sedikit pun kulepaskan pandangan darinya. Dia terus berjalan, hingga langkahnya berhenti di depan sebuah rumah. Lama sekali dia menatap rumah itu. Sebuah rumah panggung yang dikelilingi oleh pepohonan. Perlahan aku mendekat. Saya kangen ibu dan gugung, ucap Mita, masih menatap rumah itu. Tak lama dia berjalan mendekati rumah itu. Aku pun membuntutinya dari belakang. Siapa tahu ada petunjuk di dalam rumah itu. Namun baru beberapa langkah memasuki halaman depan, tiba-tiba pandanganku menjadi buram. Tak lama semua menjadi gelap. Saat membuka mata, aku sudah berada di kamar lagi, diiringi suara alarm dari jam waker yang ada di samping kasur. Sudah pukul 2 sore. Aku bangkit dari kasur, lalu berjalan menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah sholat zuhur, aku kembali berbaring di atas kasur sambil menatap langit-langit. Pikiranku terus memutar-mutar gambaran rumah panggung tadi. Apakah itu rumah Mita? Jangan sampai lupa. Aku mensugesti diri, soalnya setiap mimpi yang ada Mita bisa jadi merupakan petunjuk penting, seperti air terjun kemarin. Cukup lama aku berbaring hingga masuk waktu asar. Bergegas aku bangkit dan kembali mengambil wudhu. Seusai sholat asar, aku membeli makan di warung dekat rumah, kemudian mengobrol dengan teman kosan. Hingga pukul 5 sore, aku sudah bersiap-siap pergi kerja. Motor pun sudah kunyalakan. Aku lirik jam di pergelangan tangan. Pukul 5:30, aku pacu sepeda motor menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, hanya ada Mahmud saja yang berdiri di pos. Aku pun berlalu menuju parkiran, kemudian menghampiri Mahmud di pos. "Din, malam ini lu jaga sendirian lagi," ucap Mahmud. "Hah? Mas Karno kemana? Sakit? Sakit lagi? Belum seminggu gue kerja, Mas Karno udah sakit 2 kali. Maklum udah tua," balasnya terkekeh. "Lu masih lama gak baliknya?" "Bentar lagi sih. Emang lu mau ngapain?" "Gue mau ke dalam bentar, mau ketemu Pak Kosim," ucapku seraya berjalan cepat ke arah pintu rumah sakit. Din!" teriak Mahmud dari pos. "Bentaran doang, Mud," sahutku, lalu masuk ke dalam rumah sakit. Samar-samar terdengar suara azan maghrib berkumandang. Kebetulan sekali aku bisa sekalian mengajak Pak Kosim sholat berjamaah. Semoga aja ada kabar baik dari Pak Kosim, ucapku dalam hati, seraya berjalan menuju kamar mayat. Suasana sekitar kamar mayat masih sama, selalu sepi setiap maghrib. Semenjak kehadiran Mita, aku melangkah menuju lorong panjang. Tiba di depan lorong, aku lihat lampu di dekat kamar mayat dalam keadaan mati. Apa Pak Kosim sudah pulang? Bulu kuduku meremang, diikuti bau busuk, tanda kehadiran Mita. Dengan cepat aku membalikkan badan. Ternyata Mita sudah ada di hadapanku, tersenyum sambil menunjukkan giginya yang hitam. "Mau apa kesini?" tanyanya sambil melebarkan kedua bola matanya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ramdan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak kisah ini di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.